kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu Ibu Lenta Juwita Manik SPD yang mengajar di SD Negeri nomor 173111 Aibnasia, Kecamatan Tarutung. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, gimana kabarnya Bu? Sehat? Nah, hari ini Bu, kan kita akan mengadakan percakapan praobservasi nih Bu. Baik Bu, hari ini kan kita akan mengadakan percakapan praobservasi nih Bu. Nanti saya akan mengobservasi pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan melakukannya supervisi di kelas, yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi dari sejauh mana jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas ini. Dan adapun tujuan kita melakukan observasi sekarang ini supaya kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti Ibu dapat membuat gambaran tentang pembelajaran seperti apa nanti yang akan Ibu bawakan, dan supaya Ibu lebih siap serta lebih percaya diri nantinya, sehingga nanti proses pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas dapat berjalan dengan baik dan dapat terwujud terlaksana dengan baik, gitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya Bu? Mata pelajaran yang akan saya bawakan itu kan IPA. Jadi materi yang akan dibawa itu tujuan pembelajarannya mencapai siswa mampu kemudian menyusun pelajaran tentang bagian Jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu ya. Yaitu yang pertama tadi siswa mampu identifikasi ciri-ciri lingkungan, yang kedua siswa mampu menuliskan laporan mengenai ciri-ciri lingkungan seperti itu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua Bu, concern mana atau area pengembangan mana yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran kali ini yang saya Jadi prosesnya ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, boleh dijelaskan prosesnya mana yang Ibu maksudkan Bu? saya di pembelajarannya kemudian pembelajarannya dan kemudian strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Kalau boleh tahu strategi, model pembelajaran serta metode pembelajaran apa nantinya yang akan Ibu bawakan di dalam kelas Bu? Bu, untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdifferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosionalnya. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok nantinya yang akan saya bagi berdasarkan tingkat kemampuannya, keterampilan siswa dan keaktifan siswanya. Kemudian untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Dan untuk metode yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan demonstrasi. Baiklah kalau seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, berarti rencana yang Ibu akan terapkan nantinya Bu di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi yang Bu ya, dan diintegrasikan dengan KSD seperti itu ya Bu ya. Kemudian menggunakan metode PBL dan metode diskusi kelompok seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya di dalam kelas gimana Bu? Saya akan membawakan saya akan menyuruh anak-anak untuk membawa kemudian saya juga menyediakan media rekam dan saya juga menggunakan teks mengenai ciri lingkungan serta emosi. Ada beragam media yang akan digunakan ya Bu ya, mulai dari video tadi yang disebutkan, tanaman dan Bagian tangan, kemudian beberapa teks seperti itu yang dimaksud tadi ya Bu yang mengenai ciri-ciri lingkungan. Nah, untuk proses penilaiannya Bu, coba penilaiannya seperti apa yang digunakan untuk penilaian yang saya gunakan itu penilaian harus produk yang mereka berikan sesuai ya. Dimana nanti dari kelompok akan membuat laporan sesuai dengan bentuk yang mereka suka, seperti boleh berupa lukisan, berupa sederhana, diagram dan sebagainya. Wah, mantap sekali nampaknya ya Bu ya. Dan saya jadi
Nah, kira-kira kapan nih Bu akan melaksanakan? Oh ya ya ya. Hari Selasa jam pertama di kelas 4 ya Bu. Oke baik Bu, nanti saya akan datang di hari Selasa ke kelas 4 di jam pertama ya Bu. Saya akan datang untuk mensupervisi itu di dalam kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran yang diberikan. Kemudian nanti setelah melakukan proses pembelajaran dan setelah selesai saya supervisi, kita akan mengadakan kembali beberapa yang seperti ini ya. Akan pas observasi, namun di sana nanti saya juga akan didampingi oleh ibu pengajar praktis saya, yaitu Ibu Indrawati Kuntum ya Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Melalui percakapan kita ini Bu bisa mendapatkan gambaran tentang media apa nanti yang saya gunakan, kemudian model pembelajaran dan metodenya seperti itu Bu, supaya nanti ketika pembelajaran berlangsung saya lebih mudah untuk mengimplementasikannya kepada anak-anak. Baik, kalau seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesediaan waktunya Bu. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya akan melakukan observasi sekarang ini sampai ketemu kembali di hari Selasa pas saya nanti observasi di kelas Ibu ya Bu ya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Baik Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu. Terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu di sini mendampingi Ibu wali kelas kalian Ibu Manik untuk melakukan observasi kelas pada pembelajaran kalian pada kali ini. Jadi anak-anak, Ibu minta kerjasama dari kalian ya anak-anaknya. Bu. Silakan dimulai. Baik. Selamat pagi semuanya. Oke, baik anak-anak Ibu semuanya. Hari ini sehat? Siapa yang tidak makan tadi pagi? Siapa yang tidak makan ada? Terima kasih kalau sudah makan semuanya. Karena kita harus menjaga kesehatan. Minum tadi pagi? Betul tadi pagi? Baik. Kita sudah sehat, sudah minum, sudah berdoa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kita semuanya. Ada yang tidak datang hari ini? Hadir semua? Iya, berarti sehat-sehat semuanya ya kan? Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, satu orang ke depan untuk memimpin doa. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Ayo, silakan pimpin doa kita. Iya, terima kasih anak sudah memimpin doa kita pagi hari ini anak ya. Baiklah. Untuk membangkitkan semangat kita pagi ini, Ibu akan menyapa kalian. Siap? Siap. Oke. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mikael, selamat pagi Keila, selamat pagi Korintias, apa kabar? Baik. Nah, tepuk tangan buat kita semuanya. Inilah suaranya semangat sekali pagi ini. Nah, anak-anak, kita akan masuk pada pembelajaran kita di tema yang ketiga, peduli terhadap makhluk hidup, di subtema yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, PB yang ketiga. Dari tema yang sudah kita hadirkan pada saat ini, tujuan pembelajarannya anak-anak Ibu nanti diharapkan untuk mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya dan juga mampu menulis laporan tentang bagian-bagian tumbuhan. Di sini pada pagi ini Ibu membawa satu jenis tumbuhan. Nah, anak-anak kenal dengan ini? Kenal. Tumbuhan apa ini? Tumbuhan apa? Kita makan bagian mananya, anak-anak? Buahnya. Nah, di dalam sini sudah lihat anak-anak ada bagian
bagian-bagian tumbuhannya. Ibu mau kalian sebutkan satu persatu. Bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah ini disebut apa itu? Terus. Yang ibu pegang sekarang ini? Lalu? Daun. Nah, ini semuanya sudah dapat kalian identifikasi. Anak-anak, ini masih cabai yang kecil, belum berbuah, begitu ya? Nah, tetapi kalau sudah berbuah nanti dia, maka kita akan memakan, kita akan menikmati buahnya seperti ini. Ini kalau sudah matang dan ini kalau masih mentah. Rasanya seperti apa, anak-anak? Rasanya sangat pedas. Nah, kita coba buka ya. Di dalam yang ibu pegang ini namanya cabai. Ini yang disebut dengan apa ini, anak-anak? Buah. Lalu ketika ibu potong seperti ini, kita akan menemukan biji di dalamnya. Nah, ini bijinya. Anak-anak bisa lihat? Iya, biji cabai. Dan ini nanti akan menjadi iya, ini menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, sekarang dari yang sudah ibu sajikan tadi, ibu sudah tunjukkan bagian akarnya, batang, lalu daunnya. Ibu mau kalian menyebutkan apa saja kegunaan ataupun fungsi dari bagian-bagian tumbuhan yang sudah ibu sebutkan tadi. Silakan bentuk kelompok anak-anak sesuai yang sudah biasa kita. Kalian ibu minta untuk mengidentifikasi bagian tumbuhan yang sudah ibu angkat di depan meja kalian, kemudian gambarkan dan sebutkan masing-masing fungsinya. Bisa dimengerti, nak? Bisa. Oke. Lalu untuk kelompok 2, ibu minta kalian untuk menanam satu jenis tumbuhan. Ibu sudah sajikan bijinya, ya kan mereka ya? Iya. Kalian tanam dengan media tanah yang sudah ada, lalu disiram. Kemudian nanti hasil dari kerja kelompok kalian akan mendemonstrasikan cara merawat tumbuhan di depan kelas kita. Bisa ya, nak ya? Oke. Ayo silakan kerjakan. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Sudah. Iya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan anak-anak. Ayo, maju sana, ayo. Oke, kita akan mendengarkan hasil kelompok dari kelompok 1. Mari kita dengarkan baik-baik ya, nak. Oke. Yuk, silakan jelaskan, nak. Cantik gambarnya ya. Oke, silakan, nak. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Sudah. Iya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan anak-anak. Ayo, maju sana, ayo. Oke, kita akan mendengarkan hasil kelompok dari kelompok 1. Mari kita dengarkan baik-baik ya, nak. Oke. Yuk, silakan jelaskan, nak. Cantik gambarnya ya. Oke, silakan, nak. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami tentang bagian-bagian tumbuhan. Ayo, silakan, nak, jelaskan. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berbeda di dalam tanah. Fungsinya menarik zat-zat makanan dari tanah. Lanjut. Kemudian Batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempatnya munculnya daun, bunga dan buah. Mengedarkan mineral air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis Baiklah teman-teman, demikianlah hasil diskusi kami kelompok 1. Terima kasih. iya, berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Iya, silakan dulu, nak. Kami akan mempraktekkan
tentang menanam tanaman yang berbiji. Duluan kami memasukkan kompos ke dalam pot, lalu kami lubangi dan kami berikan biji. dan kami memasukkan biji. Kemudian kami menutup tanaman yang kami tanam. Ya. Kemudian kami menyiramnya. Iya. Ya, berikan air yang sedikit aja ya. Oke. Nah, lalu setelah disiram, Lalu kami beberapa hari menunggu beberapa hari sampai tumbuh kecambah. Nah, tanaman Tanaman tersebut dirawat dengan baik supaya tumbuh berbuah. Oke, tepuk tangan buat kelompok kedua anak-anak. Hasil dari kelompoknya mantap dan luar biasa ya. Kita tadi sudah saksikan, kita tadi sudah dengar apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, anak-anak semuanya, dari yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman di depan tadi, kita mengetahui bahwa kegunaan akar adalah Menyerap makanan zat-zat. iya, menyerap zat-zat makanan, unsur hara, mineral dari dalam tanah. Kemudian disalurkan melalui batang dan dibawa sampai ke daun. Di dalam daun tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nanti hasil dari fotosintesis tersebut akan dihasilkan sari buah atau glukosa dan oksigen. Oksigen tersebutlah yang akan kita hirup untuk kita lakukan bernafas. Baiklah anak-anak, hasil dari kelompoknya mantap dan luar biasa ya. Kita tadi sudah saksikan, kita tadi sudah dengar apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, anak-anak semuanya, dari yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman di depan tadi, kita mengetahui bahwa kegunaan akar adalah Menyerap makanan zat-zat. iya, menyerap zat-zat makanan, unsur hara, mineral dari dalam tanah. Kemudian disalurkan melalui batang dan dibawa sampai ke daun. Di dalam daun tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nanti setelah kita belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya serta merawat tanaman, ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah kita belajar? Ada yang sedih? Tidak ada. Kenapa kalian senang? Kelompok 1 dulu. Oh, bisa bekerja sama dengan teman. Lanjut, apa lagi nak? Kenapa kalian senang ketika kita belajar ini? Oh, bisa mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Kelompok 2 tadi bahagia? Senang? Kenapa kalian senang nak? Oh iya, kelompok 2 bisa menanam tanaman. Nanti mereka mau tanam tanaman katanya di rumahnya. Nah, karena tadi sudah senang dan bahagia. Yang tidak senang ada? Tidak ada. Nah, berarti kita sekarang sudah memahami cara merawat tanaman, bagian-bagian tanaman beserta fungsinya. Ada yang susah dari materi kita pada saat ini nak? Ada yang belum memahami materi kita pada saat ini nak? Tidak ada. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan kita pada saat ini. Tadi kita awali dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Satu orang ke depan nak untuk memimpin doa kita. Ayo, silakan nak. Ayo, dari Pak. Ayo. Ayo, dari Pak. Ayo, kita berdoa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah. Oke. Sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Lastia Muhammad Simanjuntak, CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan kegiatan pasca observasi pada kali ini. Nah, Bapak Ibu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Nah, Bu, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang-bincang Bu untuk percakapan pasca observasi mengenai pembelajaran yang kita lakukan kemarin. Tapi kali ini saya akan didampingi oleh Ibu Nadat praktik saya, Ibu Ida dan Ibu Ida.
karena baru di ini Bu, masih terasa ada belum sedikit canggung seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu, memang biasa Bu, apalagi ada rekan yang melihat atau mengamati yang tidak tambah grogi, tapi semuanya itu memang biasa dan bisa teratasi ya Bu ya. Boleh Ibu ceritakan kembali Bu mengenai area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin? Tahapan yang pertama saya lakukan yaitu saya menyelesaikan beberapa pembelajaran Bu. Namun untuk area pengembangan yang saya lakukan, yang pertama di bagian pengetahuan, saya berusaha untuk agar siswa kita itu dapat mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan, dan kemudian untuk area keterampilannya Bu, saya berharap siswanya mampu untuk merawat tanaman dari misalnya kalau tumbuh berbiji dari biji sampai nanti dapat berbuah seperti itu. Jelas sekali ya Bu. Nah, sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan itu telah berhasil atau bagaimana? Menurut saya area pengembangan yang sudah saya lakukan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan juga Bu. Ya Bu, menurut Ibu kekurangannya di mana? Kalau menurut saya Bu, kekurangannya pada saat proses pembelajaran Bu. Misalnya dalam kegiatan berkelompok seperti itu Bu, ada saja siswa yang tidak aktif Bu, atau pasif hanya melihat dan menunggu temannya untuk bertindak seperti itu. Oh, berarti ada murid yang menunggu kawannya untuk belajar aktif seperti itu ya Bu ya. Semuanya tidak terlibat aktif dalam kelompok seperti itu. Nah sekarang Bu, mungkin cara apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya agar pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini bisa lebih baik lagi? Mungkin dalam pembagian kelompok Bu, tiap kelompok saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan minat siswa. Misalnya saya bagi kelompoknya berdasarkan gaya belajarnya, gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Saya bagi berdasarkan gaya belajar tersebut Bu. Seperti itu ya Bu ya. Berarti rencana Ibu ke depan nanti akan Ibu sesuaikan dengan minat belajar siswa serta bagaimana kesiapan belajarnya, seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, untuk rencana yang Ibu sebutkan tadi akan Ibu lakukan kapan? Dalam waktu dekat Bu, mungkin di minggu ketiga ini. Seperti ini ya Bu ya. Selanjutnya saya kira cukup sekian untuk pagi ini Bu. Silakan ditambahkan Bu kalau masih ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk itu semua. Sebenarnya praktek kita ini adalah praktek pembelajaran dalam rangkaian coaching. Nah, di sini Ibu Bastiana sebagai coach, sedangkan Ibu sebagai coach dan saya sendiri sebagai supervisornya. Nah, di sini coach sangat baik dalam mendengarkan coachingnya. Sudah sangat baik, tidak terburu-buru dan tidak ingin menjawab pertanyaan yang sebenarnya bisa coach jawab. Coach sudah mampu memahami pertanyaan dari si coach. Coach juga mampu mengeluarkan pendapatnya. Coach juga bisa meyakinkan dirinya bahwasanya coach ini bisa memberikan yang terbaik di pertemuan berikutnya. Jadi keduanya sudah sangat baik. Ini akan lebih baik lagi jika sering kita lakukan. Jadi tetap semangat buat Ibu berdua. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Ibu Bastiana. Ya, terima kasih ya Ibu Mane telah bersedia untuk saya observasi pada kali ini. Semoga nanti rencana yang Ibu lakukan dapat Ibu terapkan di dalam kelas ya Bu, dan bermanfaat juga untuk anak-anak